Kenapa kalau subuh mesti orang tua yang kumpul? Yang muda mana? Deh kalau ngobrol ngomongin masalah tempat nge-gym. Soalnya bagus tuh, barbelnya. Ini kanan 35 nih. Kiri 25 nih. Diangkat barbel kanan kiri. Nih kelopak gak sekilo gak keangkat. Pagi pada kemana? Gimana mau menaklukkan dunia kalau pagi aja gak bisa ngangkat kelopak mata kita? Katanya kuat. Kalau ngomong masalah olahraga, tata janjian main futsal sama basket, betul? Anak nangis, orok, lagi cacingan, nggak kuat ngendong. Bininya nggak pernah olahraga semalaman ngangkat bayi, betul? Ini yang kuat siapa sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada nasihat ulama tentang penyebab memiliki sikap lemah. Ya. Sikap lemah tersebut dalam Islam ya itu dalam bahasa Arab namanya al-ajzu. Ajzu di sini artinya ta'jaz. Orang yang tua, orang yang lemah. Berasal kata dari al-ajzu di sini memiliki dua arti. Ya, kadang diterjemahkan lemah, kadang diterjemahkan akhir. Jadi kalau dibilang lemah sih enggak, cuma lelet. Karena terbukti kalau orang punya power pasti fastabikul. Ya, ada perlombaan. Ini enggak, lemah sih enggak, Ustaz. Cuma lihat, ini orang muda, cuma heran masbuk mulu, betul? Nggak usah angkat tangan, santai aja ya. Kenapa kalau subuh mesti orang tua yang kumpul? Yang muda mana? Deh kalau ngobrol ngomongin masalah tempat nge-gym. Soalnya bagus tuh, barbelnya. Ini kanan 35 nih. Kiri 25 nih. Diangkat barbel kanan kiri. Nih kelopak gak sekilo gak keangkat. Pagi pada kemana? Gimana mau menaklukkan dunia kalau pagi aja nggak bisa ngangkat kelopak mata kita? Katanya kuat. Kalau ngomong masalah olahraga, tata janjian main futsal sama basket, betul? Anak nangis, orok, lagi cacingan, nggak kuat ngendong. Bininya nggak pernah olahraga semalaman ngangkat bayi, betul? Ini yang kuat siapa sebenarnya? Nah, ini kayaknya asik nih kalau dibahas nih ya. Oh iya Ustaz ya. Ternyata kita punya sikap lemah ini. Indikasi orang memiliki penyakit lemah. Sikap lemah. Indikasi yang pertama, orang udah mulai kelihatan lemah ini hidupnya, itu meninggalkan dakwah di jalan Allah. Orang kalau udah mulai malas ngaji, malas jadi panitia, diamanatin untuk sesuatu yang sifatnya gotong royong, malas, udah kelihatan ya. Oh dulu zaman baru-baru hijrah Ustaz, marbot mana yang dia nggak kenal, betul. Temennya takmir, betul. Oh sohib anu tadi di masjid sini tat CS, apalagi musola sono no. Oh teman nongkrong tat, itu masjid agung sono semua disebut. Baru hijrah, masya Allah. Dia kenal semua orang yang jadi penghuni masjid. Qalbuhu mu'allakun fil masajid. Dia punya hati terikat sama masjid. Kelihatan dia orang baru hijrah kelihatan. Kita bisa lihat lah ya. Soalnya nggak pernah begitu. Sekarang dia begitu kelihatan lah. Yang tadinya mungkin kalau janji sama orang udah kesang bener pasti mulu. Bro datang nggak? Udah datang ntar gitu ya. Dulu belum hijrah. Sekarang insya Allah. Oke insya Allah. Dulu nggak pernah insya Allah. Dia yakin aja dulu. Dikit-dikit alhamdulillah. Kalau kaget subhanallah. Dulu nggak pernah. Alhamdulillah jadi baik. Alhamdulillah. Cuma ini kan kadang-kadang masa berganti, masa bergulir. Demi Allah, dia suka kadang-kadang menjadi orang yang imannya turun. Karena kebaikan yang dia lakukan tadi yang kita sebut dari mulai insya Allahnya, alhamdulillah, takjubnya dia dengan istilah dan sebagainya gitu ya. Itu karena iman yang dia miliki. Tapi kalau iman lagi turun, insya Allah mah insya Allah. Cuma buat alasan gak datang. Kalau dulu insya Allahnya benar, insya Allah dia datang on time.
Tapi kalau sekarang insya Allahnya lain. Lu mau datang, ya kan insya Allah gitu artinya. Ya kan insya Allah kan janji, ya kan insya Allah. Insya Allah itu kan jika Allah mengizinkan, insya'a Allahu. Insya'a jika Allah mengizinkan kan. Sekarang Allah ngizinin gak? Ente sehat, kagak hujan, kendaraan ada, tempatnya deket lagi. Harusnya datang dong. Gak ada alasan. Coba kan insya Allah gue gak janji. Insya Allah kagak janji, coba tuh. Nah, udah mulai beda nih. Nah, ya. Atau mungkin self remind-nya kacau. Kalau dulu entar pegang beker, ya, ngingetin dia kapan azan berbunyi. Kalau bisa 5-10 menit sebelum azan tuh intizar, menanti waktu azan. Kalau sekarang ya azan berbunyi dia yang kaget duluan, astagfirullah udah azan begitu. Enggak bahagia dengar azan. Ah, ini udah mulai kendor nih. Kajian begitu. Kita ada kajian ntar di Bintaro nih, di Alijrah. Emang udah Sabtu lagi? Begitu katanya. Emang Sabtu? Emang kapan? Ya Allah cepet banget ya. Tuh udah mulai down tuh. Udah mulai down tuh. Ini udah masalah nih. Tadinya Masya Allah kalau nggak diingetin nggak pulang-pulang. Kajian pagi lain. Selesai WA temen samping. Bro ada lagi gak bro? Ada no, jam 9 sana. Jam 9 janji lagi. Belum habis Johor udah janji lagi. Habis Johor ada lagi gak bro? Habis. Ada ntar jam 2 sampai asar. Asar begitu. Kalau nggak bini yang ngingetin lo nggak pulang-pulang, nggak pulang-pulang tuh. dulu. Sekarang ya Allah baru duduk udah lihat jam. Ini habis jam berapa nih? Baru mulai. Habis jam berapa? Nih hati-hati nih orang kalau udah mulai begini nih. Antum yang punya hati ya. Antum yang punya jiwa. Ya hati-hati nih. Meninggalkan dakwah. Maksudnya meninggalkan dakwah gimana sih Ustaz? Dakwah itu kan ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita nggak dibikin kepo sama orang. Agama ini ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Agama bukan tontonan. Agama tuntunan. Ya. Makanya kalau sampai ada orang yang sampai ada orang yang sampai terjebak dalam hal yang salah berkaitan dengan agama yang dia berada di atasnya, waduh, ya dia harus paham, dia harus mengerti bahwa memang kemuliaan seperti apa yang dijanjikan, masya Allah. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Jadi betul-betul harus paham, harus mengerti seperti apa yang diinginkan dalam syariat agama. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kita disuruh tidak boleh meninggalkan dakwah ke jalan Allah. Ya, dakwah yang dimaksudkan di sini imma buat dirinya, imma buat keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Yang kedua, indikasi yang kedua, orang punya karakter lemah dalam agama. Yakni udah mulai lemot dalam beribadah, ta'jaz. Ke masjid ngapain bingung. Ya sekalinya nyari tempat, nyari imam, pokoknya yang bacanya pendek. Betul? Entah nih Ramadan nih, kejadiannya macam-macam tuh. Kita yang iklanin mulu tuh. Lu terawih di mana bro? Gue mau terawih yang di luar komplek aja. Gue mau mendingan yang di komplek. Kenapa emang? Cepet. Tuh mulai tuh. Ya udah tahu yang namanya sholat terawih kata Nabi, afdolu sholatul lail tulal qiyam. Sholat malam yang paling afdol, yang paling lama berdiri. Nabinya ngomong, yang dia iklanin kebalikan. Kayak orang sekarang bikin spanduk ngajak berbuat bid'ah, nggak pernah bikin spanduk ngajak sunnah, betul gak? Aneh muter sama sohib-sohib kemarin di Surabaya, Pamekasan, Madura, muter naik motor tuh, ya sampai ke mana? Ke Malang, balik lagi Sidoarjo, kemudian ke Surabaya. Sepanjang jalan kagak ada iklan sunnah, iklannya maksiat sama bid'ah. Sampai kadang-kadang kalau hati boleh bercanda sedikit sama jamaah nih, ini gue tinggal di Indonesia negeri Islam atau mungkin yang nggak jelas nih. Karena sepanjang jalan ajakan beli rumah secara ribawiyah, Gade, STNK, BPKB banyak di mana-mana. Ya, kemudian juga ajakan-ajakan ritual-ritual bid'ah. Ini mana yang sunnah? Aneh sekali. Sampai orang takut ngiklanin sunnah, takut. Hari gini orang takut ngajak sunnah. Takut dibilang wahabi begitu.
Astaghfirullahaladzim. Dia ngajak berbuat bid'ah nggak takut dibilang sesat. Ajib gak? Ayo dong belajar secara ilmiah. Bukan untuk berdebat, tinggalkan perdebatan. Solusinya belajar. Karena nanti harusnya ibadah itu membuat kita makin punya power. Ya, itulah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ketika selesai sholat subuh, dia duduk berzikir hingga terbit matahari. Muridnya Ibnu Qayyim gak berani negor, ada di belakangnya. Selesai waktu syuruk sudah datang, Ibnu Taimiyah menghadap Ibnu Qayyim sambil tersenyum. Inilah suplemen batinku, katanya. Makin sehat dia. Ketika sudah berzikir, maknanya ibadah ini mendatangkan kekuatan. Apa dikatakan sama Khalid bin Walid, di situ yang aku katakan pada pasukanku, kita dengan mereka orang kafir, sedikit jumlah kita, banyak musuh kita, tapi kita menghadapi mayit, hancurkan mayit tersebut. Kita punya power dengan ibadah kita. Ibadah mendatangkan kekuatan. Ya, lihatlah orang-orang tua yang ada di waktu subuh. Ya, karena mungkin kelemahan mereka yang mungkin gak seperti orang muda lagi, yang banyak kesempatan berbuat maksiat. Rutinitas ibadahnya itu kuat banget. Kadang-kadang kita nggak bisa mengalahkan mereka. Ini orang sudah tua, matanya sudah nggak awas, tapi sebulan bisa 4 kali hatam. Kita yang lancar ngaji, ya Allah, kadang-kadang sekali hatam pun boro-boro sebulan, betul? Kita nggak punya kekuatan, mereka punya karena Allah izinkan kekuatan tersebut. Sudah mulai kelihatan lemah dalam beribadah. Orang kalau sudah mulai ibadah jadi masalah, ngelihat Quran kayak tebel aja. Ngelihat masjid kayak jauh aja. Ya akhirnya pengen buru-buru beres melulu. Deg-degan ngelihat Ramadan makin mendekat. Kayak orang bingung, betul. Ya Allah, mari sebentar lagi Ramadan lagi, ya Allah. Bukan senang. Orang kan harusnya senang sama Ramadan kan. Dan minta dipanjangkan umurnya sampai Ramadan kalau bisa. Karena banyak orang yang berharap Ramadan sudah gak nyampe, sudah meninggal kemarin-kemarin. Kita masih dipanjangkan umur kita. Dan per huruf kita baca Quran itu kan 10 nilainya. Per huruf 10 nilainya. Oh, ngaji 10 tat per huruf 10. Insya Allah tat masuk Ramadan anak belajar ngaji nih. Belajar ngaji Ramadan dari sekarang. Ramadan tinggal hatam. Karena hari-hari biasa para sahabat Nabi itu 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Tapi bulan Ramadan mereka berlomba-lomba hatam. Karena ada janji per huruf 10 nilainya. 1 kali hatam, 10 kali hatam. Bahkan Nabi mengatakan, Inna Qur'an yaqulu wa yu'ti syafa'ah. Wa qala al-Qur'an, Ya Rabbi, mana'tuhu nauma bil-lail, fasyafi'ni fihi. Itu Ramadan. Duhai Tuhanku, kata Quran di akhirat nanti. Aku membuat si fulan tidak tidur malam karena baca aku. Ima terawih, ima baca ayat. Nah. Tulal qiyam, dia panjang berdiri, fasyafi'ni fihi, berikan aku sebagai pemberi syafaat. Oh, Ramadan nan indah. Oke, ulama bilang kalau orang tahu manfaat Ramadan, dia bakal berdoa, semoga semua bulan adalah Ramadan. Ya, kita kalau ngomong gitu di orang yang gak demen puasa, doa yang bener yang lain gitu. Semua Ramadan puasa mulu dong. Kapan nongkrong di kafenya gitu ya gitu. Ya Allah, kita mesti jadi orang yang jangan lemah. Indikasi kedua tuh lemah dalam beribadah. Dalam semua hal ya, semua hal. Ibadah secara umum. Dari mulai sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, nikah, cerai, belajar, bisnis, macam-macam lah. Pokoknya lillah, yang buat Allah. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua yang kita peruntukkan untuk Allah, kita gak boleh lemah. Yang ketiga, kita juga jadi suami kadang-kadang suka lemah kan. Ya karena pegal dengan ujian rumah tangga, kayaknya pergi cepat pulang lelet gitu, betul. Kalau pagi paling rapi, ganteng gitu. Pulang gak nyampe-nyampe, kayaknya gak nyampe-nyampe tahu. Karena gak ada semangat, lemah, kadang-kadang kita lelah. Ya Allah, capek jadi pemimpinnya, rakyat demo mulu, betul. Ibu juga lelah jadi pengamanah, penerima amanah suami di rumah kan. Kadang-kadang orang merasa lelah, itu indikasi, hati-hati. Karena kalau dia belajar benci dan cinta karena Allah, tak ada lelah dalam beribadah gitulah. Yang ketiga,
Indikasi yang lain ya ini jarang atau sedikit membaca dan malas menuntut ilmu. Ini umum deh. Ulama ingetin dulu nih. Bahkan antum lihat status WA ana tuh, ana bikinkan video pendek perkataan Syekh Muhammad Al Hasan itu. Ya. Itu Syekh ditanya oleh orang yang bertanya kepada beliau, bagaimana kau memanage dirimu? Apakah tiap hari kau belajar memberikan sesuatu yang bermanfaat? Syekh mengatakan, kalau saya tidak belajar dalam satu hari, saya hinakan diri saya. Tidak berarti saya hari ini berarti. Kalau hari ini saya tidak beramal sesuatu yang mendatangkan manfaat buat orang, saya hujat diri saya ini. Masya Allah. Kita ngeliat orang-orang soleh begitu malu kita. Ya, malu. Padahal Masya Allah ya. Kalau kita selevel dia masih sibuk jawab pertanyaan orang, dia enggak sibuk belajar. Ya makanya lama-lama kita mulai paham, karena memang agama yang kita sampaikan ini bukan pekerjaan, tapi kewajiban. Ya. Kalau kerja ya kerja lain hal lah, kita banting tulang. Ini kewajiban. Nah kalau sudah bicara kewajiban, kita bicara rukun dan syarat dong. Karena dampak dari sebuah kewajiban adalah manfaat buat orang yang melakukannya kan. Ya, saya mengatakan belajar, jangan kita enggak belajar. Kita punya masalah di kantor kita, ngaji, belajar. Allah angkat derajat ente insya Allah. Ente masalah dalam pekerjaan, jangan sampai nggak belajar ngaji. Insya Allah derajat diangkat dalam bisnis insya Allah. Jadi suami, jadi istri, jadi anak, jadi keluarga. Wallahi, jangan nggak belajar. Karena umum dalil mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Itu bahasa Allah, yarfa'. Kapanpun dimanapun Allah akan angkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan angkat selalu orang yang dimana saja mau menuntut ilmu. Sehingga dia menjadi orang yang layak tinggal di bumi. Dimanapun bumi dipijak, langit dijunjung tinggi sama dia. Karena dia gak rubah peruntukan dirinya. Tercipta untuk beribadah. Jangan kita yang seger. Calon mayit aja suruh belajar. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan nih mayit, orang yang mau mati ajarin la ilaha illallah. Mayit suruh belajar la ilaha illallah. Kita yang seger malah ngayap mulu. Ini sangat disayangkan sekali. Itu indikasi yang ketiga. Yang keempat ditekankan sekali ya, indikasinya adalah lemah dalam melaksanakan amar ma'ruf nahil munkar. Ya kita orang yang nggak merespon amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu artinya memerintahkan pada kebaikan. Alasannya nggak enak Ustaz. Ana sih pengen ngingetin Tat bentuk kebaikan, cuma takut dia marah. Ya udahlah kalau memang khawatir dia marah, kan antum bisa doain. Ini antum ngedoain kagak yang ada menghujat. Kita lihat pemimpin ini berbuat zolim di atas sana para pejabat, betul? Antum nggak bisa ngerubah, karena siapa antum, pengaruh juga enggak. Gerakan tangan maupun lisan. Tapi pernah gak ada yang mendoakan pemimpin? Ya suruh jujur saja, pegal sama presiden. Ya pegal sama presiden. Jangan digerutuin, iya deh gitu. Ada yang ngedoain gak presiden dari pagi? Kagak ada, yang ada ngerumpi betul. Ada gak yang ngedoain gubernur bawaan presiden dikit? Ya ada. Ada gak yang ngedoain wali kota? Bupati, camat, lurah, RW, RT, kita nggak saling mendoakan, itu masalah kita di situ. Kita cuma menghayalkan sebuah perubahan tanpa ada action. Sementara nabinya mengatakan la yaruddul qada ila du'a, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali action dengan doa. Kita nggak pernah saling mendoakan. Antum pegel sama temen, antum udah nggak bisa ngerubah, ngedoain nggak? Enggak, itu masbullah, masalah buat lo gitu loh. Pernah gak berpikir kita ingin ada perubahan dengan adanya doa? Ini sangat disayangkan sekali. Dan itu sering terjadi. Akhirnya kita menjadi orang yang gak tertarik untuk amar ma'ruf. Apalagi nahil munkar. Nyuruh orang sholat aja capek. Itu anak gak disuruh sholat, udah capek Ted? Ya udah capek. Selama statusnya anak gak ada kata capek. Karena gak ada bekas anak. Itu bini gak disuruh pakai kerudung, aduh pegel Tat. Dia disuruh Tat, tahu dah. Capek aneh. Kok capek? Kan masih ada ikatan rumah tangga.
Yang nanggung dosa siapa? Gitu loh. Ayo dong, jadi orang jangan ada kata lelah. Karena orang kalau udah lelah, lemah, takjaz, apalagi amar ma'ruf nahil mungkar, kita diumpamakan seperti setan bisu. Ini setan bisu, kok setan bisu, nggak manusia yang bisu? Setan bisu. Kerjaannya berkomentar, berbuat maksiat, tapi nggak mendatangkan fungsi kebaikan. Ya kalau memang tangan bergerak sudah nggak dipandang, lisan mengungkap kata tak didengar, tolong doa jangan berhenti. Biarlah nanti Allah yang bekerja, yang merubah semuanya. Itu yang jangan lupa tuh jamaah. Setiap pagi dan petang sisipkan doa untuk umum. Allahumma gfir lil mu'mina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya'i minhum al amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Pakai pendapat Hasan Al-Basri, kalau aku tahu umurku sampai esok pagi, yang kulakukan pada hari ini mendoakan pemimpin. Doakan pemimpin, kita doakan. Semoga Allah jaga, Allah berikan hidayah buat mereka semua, betul? Kita ajak orang mendoakan mereka. Enggak usah takut dibilang Wahabi gitu. Doakan gitu loh. Karena memang harus mendoakan mereka. Kalau enggak didoakan, Masya Allah. Ibu doakan suami bu, dia orang yang lelah. Ya, yang dia tahu cuma menaklukkan dunia. Kadang enggak sempat kumpul sama keluarga. Bukan enggak mau kumpul, memang enggak memungkinkan buat kumpul. Ya kadang dia juga pengen belajar, cuma ya enggak bisa. Mau bilang apa? Ya alhamdulillah kalau punya kantor yang setiap makan siang ada kajian dulu, alhamdulillah. Kalau enggak ya qadar Allah. Doakan. Semoga Allah berikan yang terbaik gitu lah. Karena mendoakan pemimpin itu penting sekali. Bagi di mana kita berada, ada seorang pemimpin, wajib kita doakan. Kita lagi safar, doakan amir safar kita. Ya, semoga kuat imannya, bisa mengambil keputusan gitu lah. Karena kalau tidak bahaya. Oh teman-teman di offshore kadang-kadang menggampangkan, amirnya bilang tidak boleh mancing karena beresiko fatal, ya dan lain-lain. Tetap ada yang nyolong ikan, boleh gak makan ikannya? Nggak boleh, haram. Ente punya amir, punya pemimpin. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah, sama Rasul, taat sama pemimpin. Dengan catatan la ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Nah kita nggak boleh ngangkat pemimpin orang kafir, nggak boleh. Makanya antum kerja di perusahaan non muslim dipertanyakan sama ulama. Mendingan kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap, punya izzah kita. Itu yang dikhawatirkan nanti. Kita jadi kacungnya orang non muslim, ikut aturan main mereka, banyak hal yang nggak sesuai dengan syariat. Ujung-ujungnya kita nggak bisa komen. Habis gimana Ustaz? Anda nggak punya kekuatan Ustaz? Ya ini kan Desember, lagi juga jarang tuh cuma Desember doang. Ngomong pakai baju center kelas tapi ya kayak badut lama-lama begini. Jangan, ya punya izzah lah kita. Yang kelima, ya indikasi yang kelima, orang itu lemah, ta'jaz. Karena memang dia lemah berkorban untuk urusan agama. Kalau orang yang jiwanya berpikir ke depan, selalu melihat kemungkinan peluang buat menggapai kemuliaan. Ya kayak apa contoh yang paling gampang ya. Ini kita kumpul nih sekarang begini nih. Nggak di sini aja sih, di mana aja. Antum lihat perkumpulan, antum pernah dengar kan dalil Nabi yang mengatakan la ya'kulu tu'amak ila taqiyun, betul? Kamu kalau mau memberikan makan minum, berikan makan minum sama orang yang bertakwa. Kita kalau lihat jamaah kumpul kayak begini, antum jangan nunggu panitia ngasih air. Lihat agen air di mana, antum pesenin kasih mereka, pahala buat antum. Bukan nunggu panitia ngasih di mana aja, nggak di sini di mana aja. Artinya kita ngelihat perkumpulan orang-orang, bukan lihat orang kumpul, gue dagang nih, bukan begitu gitu loh. Boleh dagang, bukan nggak boleh. Ya, selama tempat tersebut dilegalkan buat dagang. Saya kalau saya Utsman Al-Khamis, ya, bahkan Ustaz Irwandi Tarmizi dalam fatwanya juga ketika aku dengan fatwa Al-Irsyad itu mengatakan haramnya berdagang di tempat orang berjalan. Dan kita belinya pun haram hukumnya. Gak main-main loh. Ya, makanya fatwa didengerin. Jadi harus tahu nih kita nih. Ya karena Islam nih menginginkan semua ada peruntukan. Semua ada peruntukan. Panitia aja ngiring orang kajian, dianya warawiri gak kajian, haram. Sampai keteriskaan, warawiri duduk belajar.
Kita semua thalibul ilmi, kata si Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi. Hatta si ustadznya pun thalibul ilm, penuntut ilmu. Supaya hati kita hidup. Kalau enggak kita lemahi. Sampai kita lupa, ini kumpul kita nih mendatangkan kesehatan, panjang umur. Sayang kalau kita kumpul enggak mendatangkan manfaat, itu sayang sekali. Yang Islam tawarkan apa? Man arada ayubsatu fi rizqi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Ente pengen disehatkan badan, jangan ngomongin masalah suplemen, jangan ngomongin masalah olahraga. Silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki. Yang ngomong Rasul langsung. Jadi kalau mau olahraga, sepeda jauhan dikit. Tapi nemuin orang soleh, kajian di sono, nemuin teman, silaturahmi, begitu. Tarik gas kita, ayo healing. Batin juga butuh olahraga. Ke sono jangan cuma cekak-cekikik atau selfie, belajar. Kemarin 100 kilo Tat, Masya Allah, bagus dong. Makanya udah seminggu anak ke masjid nih Tat. Oh Masya Allah, 100 kilo goes, udah seminggu gak ke masjid. Lu ngapain 100 kilo kalau begitu? Merentek Tat, jadi haram. Gak boleh. Ya, gak ada alasan orang kalau pulang safar, pulang olahraga, makin sehat. Ini banyak diantara kita lupa, badannya disehatin, batinnya dilemahin. Ya, tumben bro gak ke masjid. Gue habis main bola ntar dah. Habis main bola ntar dah, coba. Karena nggak tahu bagaimana mendatangkan kesehatan. Ya. Padahal main bola sehat, ayo kita main, gitu ya. Nonton bola yang nggak sehat. Cuman di kita hobinya nonton. Kejebak dalam permainan orang-orang Romawi ini. Kalau ada masalah di kerajaan Romawi, pasti kaisarnya itu bikin kayak arena untuk membuat event-event yang mengalokasikan pemikiran rakyat supaya nonton gladiator, nonton pertandingan, lupa masalah negara. Dikit udah hampir mirip jebakan Romawi begitu. Hampir masyarakat udah nggak mau pusing negara mau diapain. Yang penting kita dengerin tuh, ada informasi transfer pemain bola sekian juta dolar, betul? Orang senengan mikirin bola ketimbang mikirin negeri. Ini terjadi sekarang. Masalah hilang dengan masalah kayak penggadaian, betul? Masya Allah. Mau kejebak kita ke situ? Jangan, fokus. Orang Islam mesti punya karakter. Kenapa? Kita bicara al-ajzu nih. Ya, kelemahan. Biarin orang kejebak, kita enggak, fokus. Ya, jangan naik turun. Walaupun iman memang naik turun. Ya stabilkan karena kita yang punya iman. Yazidu bittaqwa yang kusubil maksiat. Standarnya zikir pagi petang deh. Ya, letakkan semua pada tempatnya. Siang untuk bekerja, malam istirahat. Berkahnya pagi. Barik li ummati fi bukuria. Sejak pagi sudah wake up. Atur dunia dari pagi. Orang sukses pagi itu dimuliakan banget. Tidak ada kata tidur pagi. Kita sampaikan di perjumpaan yang lampau. Kalau bisa talak, tidur pagi ditalak. Haramin itu. Kalau pengen sukses, ya. Kalau Anda nggak pengen sukses ya terusinnya tidur pagi. Pakai antimo sekalian gitu ya. Kerawetan meremeh. Lemah untuk berkorban demi agama. Mulai ukur. Iya ya. Aneh kalau ngelihat agama lagi butuh sesuatu kok nggak ngerespon ya. Tapi kalau ada lelang yang menjanjikan dunia, Anda berebut paling depan. Ini ada yang salah nih. Ya, ente ngelihat nih mau Ramadan bro. Itu masjid banyak yang belum rapi. Ya taruh kata ente wudu. Kalau bagusin tempat wudu kan wudunya orang kan pahala ente. Ente bingung nggak akur sama masjid karena pemahaman hilaf yang berbeda. Paling nggak jangan nggak mendatangkan fungsi buat mereka. Keliling di tempat kita nih. Mana musola masjid yang kamar mandinya masih belum layak. Ayo kita urunan, rapihin. Mana tempat air yang keluar kagak kadang-kadang susah gitu. Ayo kita bagusin. Ini timingnya tepat nih ya. Udah banyak mesin-mesin air yang tinggal minum dari tanah langsung. Coba ayo kita mulai berpikir. Orang kalau sudah seperti ini jiwanya akan kuat kembali, nggak lemah. Ya. Ini banyak marbot-marbot yang agamanya bagus, belum ngalamin umroh. Berapa sih umroh? Ayo kita patungan 10 orang bisa berangkatin orang. Bisa kalau mau bisa. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiah timbul cinta. Lihat nih anak-anak orang miskin yang pinter nggak punya biaya jadi orang tua asuh. Ilmu dia ilmu kita. Atau mungkin kita belikan Quran langsung berikan ke tangan orang yang menghafal Quran. Bacaan dia bacaan kita. Ini orang-orang yang cerdas, orang-orang yang nggak lemah dalam masalah agama.
Ya Allah Ustaz, kalau indikasi itu 5 semua Ustaz, kayaknya dia aneh banyak tuh Ustaz. Aneh tuh gimana ya? Aneh orang yang kadang-kadang jangan karena ngomong kebaikan sama orang. Ke diri aja Anda jarang ngomong yang baik-baik. Sampai detik ini Anda masih ngerokok Tat. Apa urusan sama rokok? Ya kan betul Tat, Anda udah tahu Allah bilang wala tulku anfusakum ila tahluka. Jangan masukkan dirimu pada sesuatu yang berbahaya. Allah yang bilang, rokok bahaya gak? Bahaya, iya. Malah kadang-kadang Anda lagi ngendong anak, Anda bilang, Bapak sayang sama kamu. Ya, Bapak cinta, tapi asap ke muka anak gitu. Pasif gak? Ini Bapak EO nih. Ya, ngomong sama bini gitu. Dengar ya, gue nasihatin sama lu. Ini orang-orang bahlul betul-betul. Karena dia nggak bisa, sama dirinya aja nggak bisa. Jangan ngomong sayang sama orang lalu sama diri kita nggak sayang. Coba ilmiah lah sedikit lah, kita ilmiah sedikit. Ya, karena banyak orang nanti yang mengemas kata seperti itu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dirimu, keluargamu. Oh, kalau tamu datang ngomongnya tinggi. Oh, kita nih begini, kita nih begini. Bini dari belakang. Om Dok katanya. Ya, dia nggak berdakwah sama diri, nggak berdakwah sama keluarga. Kedatangannya nggak pernah dinanti, kepergiannya diharap. Kan bahaya sekali. Kalau seorang pendakwah yang baik, kedatangannya dinanti, kepergiannya nggak diharap. Kita ke keluarga enggak. Anak pada pucat, lu ngapain pucat? Babe mau datang, astagfirullah datang juga tuh. Anak pucat ngeliat babenya gimana? Ceria muka anak, pada ceria nih. Ayah besok safar lagi. Masya Allah. Waduh, jangan main anteng tuh, hati-hati tuh. Berarti ada something wrong tuh. Masya Allah ya, subhanallah. Anda masih begitu Ustaz? Ya udah islah. Nanti ada formula yang Islam tawarkan. Anda juga lemah dalam beribadah Ustaz. Ya sudah, jangan berkeluh kesah. Revisi, ada yang salah. Kenapa enggak semangat kalau sholat? Ada yang bertanya sama syekh tersebut, Syekh, apa sih ukuran kita ini beriman kepada Allah? Kata syekh banyak di Quran, tapi patokan yang paling gampang, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kamu jangan merasa beribadah banyak, kalau Allah dikumandangkan bergetar ke hatimu, ukur sendiri. Aneh sih alhamdulillah saat Ramadan sebulan, emang sebulan dari dulu, betul. Anda sih alhamdulillah taraweh, Anda zakat, Anda ini alhamdulillah. Tapi azan berkumandang gak usah ngomong, bergetar gak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada gemeter gitu. Ya Allah. Ya gak usah digetar-getarin gitu, gak usah digini-giniin gitu. Bergetar sendiri aja gitu. Ente yang punya ukuran, no ajan ya. Kayak orang bingung dong sedikit, lagi kerja. Ya Allah, alhamdulillah. Ini dunia ya, sampai nggak bisa dilepas, sedih. Lagi rapat, baiklah kita mulai rapat kita. Hayyalas sholah. Astagfirullah. Anak buah juga nanya, kenapa bos? Kita jauh dari Allah. Allah panggil kita masih sibuk sama dunia. Padahal yang punya dunia itu Allah. Allah panggil kita. Gimana nih supaya ke depan kita nggak kayak gini? Tuh bergetar hatinya. Hayyalal falah. Mari kita sukses, mari kita menang. Pantesan gagal mulu usaha ya Allah. Itu bergetar hatinya. Saya mengatakan ukur dirimu. Jangan ukur orang lain. Hasibu qabla an tuhasabu. Wazinu qabla an tuzanu. Timbang sendiri coba. Kamu yang tahu. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ini ayat ditambah sama imam habis waladhdallin. Amin. Imam baca ayat habis itu. Tambah gak iman? Jangan komplain sama imam. Karena gak sedikit orang komplain dan berharap waladhdallin amin, imam baca pendek kan gitu. Imam baca panjang. Kayak kesel gitu loh. Ini gak beriman, orang beriman tuh enjoy. Bukan saat Anda ditungguin sama orang, tapi kan Allah yang manggil. Jangan khawatir, rezeki gak ketuker. Takutnya kalau kelamaan yang mau beli gak jadi. Urusan Allah bukan urusan ente sudah.
Rezeki nggak ketukar. Jangan takut dirugikan sama ibadah. Nggak ada orang rugi karena ibadah. Iya, ana masih lemah tuh. Introspeksi. Ya, nuntut ilmu gitu sama. Fa idza faragta fansab. Dalilnya kan umum. Punya waktu kosong isi. Isi dengan yang bermanfaat. Yang paling manfaat ya nuntut ilmu. Ya, apalagi kita tahu nih, kita punya planning sebulan ke depan, bulan apa nih? Bulan berikutnya bagaimana nih? Udah punya planning. Makanya dia pengen ngadepin bulan-bulan tersebut dengan ilmu. Apalagi bicara kematian, sudah siapkah Anda? Kalau besok malaikat maut mendatangi Anda, sedang apa Anda? Nabi mengatakan orang diwafatkan dalam kondisi kebiasaannya. Wa yusaru yaumal qiyamah bima mata alaih. Dan orang akan dibangkitkan bagaimana dia diwafatkan. Ya. Orang sakit, hati-hati, nggak nutup kemungkinan meninggal dalam kondisi sakit. Tapi mudah-mudahan disembuhkan sama Allah. Sehingga dalam kondisi sakit jangan berkeluh kesah. Hati-hati. Orang lagi kaya, kemungkinan lagi kaya mati. Makanya bersyukur ketika kaya. Mafhum ya? Apapun kondisi kita, sesuaikan dengan syariat. Anda sedang beruntung, bersyukur. Baguskan agama, banyak sedekah. Kadang nggak sedikit orang mati karena kesuksesannya. Bahkan banyak riwayat mengatakan Allah tidak akan kurangi rezeki seseorang sampai datang kematiannya. Ini orang nggak pernah sukses, totonya sukses mencuat. Biasanya nggak lama lagi tuh. Ya Masya Allah, ya wallahu alam, kematian sih Allah, cuman gelagatnya seperti itu. Ya kita kalau di posisi seperti itu, buru-buru sedekah, buru-buru berbuat baik. Ya Masya Allah. Harus paham diri, ini ada yang salah kalau enggak nih. Jadi dia memaksa dirinya untuk bisa selalu berbuat baik, menyiapkan ilmu sebelum beramal gitulah. Apalagi tadi sense of belongingnya dihidupkan kembali, kepedulian sosialnya. Amar ma'ruf nahil mungkarnya ini Masya Allah buka peluang-peluang dakwah nih. Waduh ya, ini sudah mulai banyak teman-teman yang pensiun dini nih. Gimana caranya kita bisa rekrut nih dalam satu kegiatan event, bisnis atau perekonomian yang syariah. Gitu ya. Tapi the real syariah bukan syariah yang cuma berkamuflase doang, bukan ya. Yuk kita berkumpul sama teman-teman di sebuah event yang bisa menjadikan contoh buat teman-teman yang lain. Kita bisa tajir dengan cara syariah. Jangan ngelobi Tuhan dengan cara yang diharamkan. Ya, apalagi minta dispensasi. Ya anak kalau nggak begini sih nggak bakal bisa sukses. Allah juga paham, itu paling bahaya tuh. Ya, ingat Allah baik, cuma nerima yang baik. Tidak ada kebaikan yang bakal kau dapatkan dengan cara melanggar syariat. Ya, khawatirnya Anda lupa, ada istidraj, ada al-ma'unah. Ya, kalau istidraj memang sukses, tapi dengan cara yang lain, yang negatif. Al-ma'unah pertolongan Allah, tapi dengan cara wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dia baguskan sabarnya, dia baguskan sholatnya. Usahanya ini sabar banget, tapi sholatnya gak pernah berhenti. Bahkan sholat itulah yang membuat Allah percaya menitipkan dunia sama dia. Dengan sholat yang rajin, ibadah yang bagus, kerja maksimal, Allah titipin sesuatu sama dia. Ini yang begini nih malaikat nih, rantai kehidupan yang utama buat banyak orang. Katakan nahnu narzukukum wa iyahum. Katakan sama mereka malaikat, kami kasih rizki sama kalian buat mereka. Nahnu narzukukum wa iyahum. Makanya kita kalau punya partner bisnis, ya bukan cuma masalah untung rugi saja, tapi lebih kepada siapa dia. Anda berbisnis dengan seseorang, ya permodalan yang Anda ambil dari dia ini dalam dagangan memang harganya biasa, Ada yang nawarin lebih murah lagi. Boleh gak Anda ngambil ke yang lebih murah? Ya boleh saja, itu dagang kok. Cuma kenapa? Antum itu orang baik gak yang pertama? Oh kalau baik sih Masya Allah Ini orang rezekinya halal, banyak yang kebagian, orang tua, anak yatim semua. Kenapa gak dipertahankan? Karena rezeki melalui dia ini buat banyak orang. Jangan cuma berpikir keuntungan. Cari partner bisnis yang menjadi penyebab Allah datangkan keberkahan itu yang cerdas. Sohib itu bukan teman ngobrol saja, partner bisnis pun sohib. Almar'u ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Kan agama umum. Bukan cuma sholat, zakat, puasa, haji. Muamalah juga agama, betul? Wa mahyaya wa mamati.
Hidupmu bersama siapa, matimu dengan siapa, itu juga ibadah. Kamu hidup di lingkungan Islam, gampang yang mandiin kamu orang soleh, yang nyolatin orang soleh, yang makamin orang soleh. Kamu tinggal di negeri kafir, hati-hati. Kamu mati siapa yang nyolatin nanti. Dan lainnya dan lainnya. Dia berpikir panjang, sudah siap belum, itu yang kita persiapkan dalam semua hal. Makanya dia nggak mau sembarangan. Ya, dia nggak lemah dalam amar ma'ruf nahil mungkar tersebut ya.